Setelah di usia kurang lebih 6 bulan, mulailah masuk pada fase seleksi, di mana usia 6 bulan ke atas itu nanti kita pilah untuk induk ataupun untuk betina. Itu bisa kita seleksi apakah ini bisa masuk ke induk yang akan kita gunakan selaku breeding atau masuk ke kelompok fattening atau penggemukan. Begitu juga dengan cempe-cempe jantan. Cempe-cempe jantan ini juga harus kita seleksi. Kira-kira kalau memang diharapkan secara peningkatan kualitas bobot bagus, colornya juga bagus, baik itu fenotipnya, lebih-lebih genetiknya, itu nanti harus dipilih beberapa ekor untuk dijadikan regenerasi sebagai pejantan pemijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farid Aka, pemilik sekaligus pengelola dari The Petung Farm. Kawan-kawan, para sahabat keeper channel kebanggaan kita, hari ini kita masih ada di kandang kami The Petung Farm di Desa Banjarrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Baik kawan-kawan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba ngobrolin masalah cempe. Nah ini ada cempe yang saya pangku ini ya. Cempe ini adalah sesuatu hal yang sangat kita tunggu-tunggu bagi kawan-kawan pemain di breeding atau pengembang biakan. Tidak semata-mata pengembang biakan, tetapi harapannya adalah pemulia biakan. Baik, kita memahami bersama bahwa di manajemen peternakan modern itu ada 5 hal bagi kami di The Petung Farm, mulai dari manajemen pemilihan bibit dan indukan, manajemen kandang, kemudian manajemen pakan, perawatan, hingga manajemen pemasaran. Kali ini kita coba bahas masalah manajerial mengelola cempe, kawan-kawan sekalian. Nah, cempe ini adalah suatu hal yang sangat ditunggu karena kehadiran dia ini menghadirkan sebuah nilai kebahagiaan bagi seorang peternak. Karena selama kurang lebih 150 hari atau hampir 5 bulan, indukan itu mengandung ataupun bunting untuk bisa mengeluarkan si janin itu. Ya, kalau sudah keluar namanya cempe, kan gitu. Nah, di tipe-tipe ternak tertentu ya, ada yang tipikal prolific. Ya, rata-rata domba lokal di Indonesia ini adalah tipikal prolific seperti ras Garut, kemudian PDEG atau peranakan domba ekor gemuk, kemudian beberapa tipikal domba ekor tipis itu seringnya adalah kelahiran prolifik atau berpotensi beranak banyak lebih dari 1 ekor. Nah, kalau yang saya pegang ini, yang saya pangku ini adalah genetic crossing. Jadi ini adalah F2 Dorper. Jadi induk betinanya cempe ini itu F1 Dorper, kemudian dipijahkan atau dikawin oleh Dorper full blood, maka keluarlah anak seperti ini. Jadi kepalanya full black head, kemudian performnya juga cukup bagus, padat dagingnya. Nah, menangani sebuah cempe ini gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Jadi insya Allah dengan kondisi dan tata kelola yang baik, kita akan bisa menekan angka mortalitas yang terjadi kepada cempe. Itu harapannya adalah zero mortalitas atau 0 kematian sampai dengan lepas sapih. Karena di masa usia lepas sapih itu atau usia 3 bulan up,
itu penuh dinamika, kawan-kawan sekalian, ya. Perhatian penuh terhadap cempe itu harus totalitas, karena mereka masih butuh sekali dekat dengan induk, tetapi juga harus perlu perhatian penuh dari pengelola, ya. Maka ketika penanganan sejak dia bunting, apalagi ketika sudah memasuki bunting tua, itu harus ada perhatian khusus, ya. Ketika kita mempunyai induk bunting yang berpotensi beranak banyak, misalkan kelahiran 1, kelahiran 2, ataupun kelahiran 3, terutama yang lebih dari 1, itu juga harus kita siaga untuk bisa menanganinya, ya. Karena kita tahu bahwa domba lokal kita ini dia menghasilkan susu untuk si cempe ini per hari kurang lebih hanya 250 mili. Maka ketika lahir cempe lebih dari 1 ekor, misalkan lahir 3 dan sebagainya, selaku pengelola harus mempunyai cadangan, ya, susu instan begitu, ya, yang disebut sebagai susu replacer. Banyak dijual di pasaran online mengenai susu replacer itu. Cari yang memang benar-benar cocok dengan keadaan si cempe itu, karena itu nanti menjadi asupan tambahan agar mereka sesuai dengan target bobot yang diharapkan, ya. Cempe-cempe ini di awal kelahiran 0 sampai 15 hari sejak lahir, dia harus betul-betul eksklusif ASI, air susu induk, ya. Karena agar pertumbuhan dari si cempe ini bisa sempurna, ya. Jadi mungkin secara mandiri dia ngedot ke kapuran si induk, atau mungkin dibantu oleh kru kandang dengan disedotkan dari melalui dot susu, ya. Jadi dibantukan seperti itu. Nah, setelah usia lebih dari 15 hari ke atas, itu mulailah mereka diberi latihan pakan yang disebut kalau di kami namanya pakan pre-starter. Pakan pre-starter itu bentuknya mash atau konsentrat, di mana protein kasarnya itu PK-nya harus lebih dari 20%. Ya, harus tinggi protein tetapi rendah serat. Ya. Di dalam pakan pre-starter itu harus mengandung susu skim. Karena cempe ini ketika masih lahir atau baru lahir, usia 1 hari, 2 hari, pencernaannya itu masih monogestik, jadi belum rumen. Maka dia secara pelan-pelan diperkenalkan dengan pakan yang ibarat kata bertahap, ya. Tidak harus langsung atau tidak boleh langsung dengan menggunakan rerumputan atau HPT. Jadi secara bertahap dia harus dilatihkan dengan pakan yang namanya pakan pre-starter. Jadi secara pelan-pelan, nanti tahapan-tahapan itu hingga mereka usia 3 bulan. Selama usia 3 bulan, ya, sepanjang itu, ini harus atau masuk masa sapih, ya. Kalau di kami, ini adanya kita sebut sebagai kandang maternity ini. Kandang induk dan cempe. Jadi induknya kita kandangkan seperti ini, sementara nanti ada ruang kecil, ya, ruang kecil seperti ini untuk keluar masuk cempe, ya, untuk keluar masuk cempe. Jadi cempe bisa bermain di halamannya, ya, dia bisa beraktivitas sehingga kegiatan menumbuhkan kesehatan dari si cempe itu. Secara pelan-pelan cempe harus mulai mengenal serat atau dedaunan. Nah, kawan-kawan sekalian, pada masa-masa kritis ini adalah masa-masa sapih. Kalau di hitungan, ya, kalau dalam sebuah hitungan itu tingkat daya tahan hidup proses dalam sebuah peternakan itu kita menghitungnya 80% daya tahan hidup dari jumlah natalitas atau kelahiran, ya. Kalau nanti tingkat mortalitasnya itu lebih dari 20%, wajib si pemilik atau pengelola farm itu harus mengevaluasi total.
ini kenapa kok sampai banyak terjadi kematian di cempe ya, jadi harus dicek sekalian ya. Nah, untuk itu kawan-kawan, mengelola manajemen cempe ini memang tadi yang kami sebut gampang-gampang susah, karena yang kita kelola ini kan bayi gitu ya, harus ada perhatian khusus, terutama tadi yang beranak lebih dari 1 ekor, tentu ada pendampingan ekstra. Mengenai pertumbuhan bobot, biasanya umur 1 bulan itu harus kita posyandu, itu harus 2 kali lipat dari bobot lahir. Kemudian di usia 2 bulan, kemudian di usia 3 bulan menjelang sapeh itu harus kita timbang lagi. Ya, lepas sapeh itu bobotnya harus paling tidak 5 kali dari bobot lahir. Itu artinya kondisi pertumbuhan cempe itu nanti ke depannya bisa insya Allah baik. Sekali lagi, pertumbuhan dari ataupun kesehatan dari cempe ini tergantung juga bagaimana merawat, selain tentunya adalah genetik dari pejantan maupun betina itu, apakah kondisi unggul berkualitas atau tidak, karena ini akan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan dari si cempe menuju masuk ke masa rearing ataupun growing ya. Jadi sekali lagi, bunting 5 bulan, kemudian masuk masa sapeh kurang lebih 3 bulan, kemudian dilanjutkan setelah masa sapeh, kemudian masuk masa rearing. Di situ masa rearing kurang lebih 3 bulanan dibagi menjadi 2, termasuk di dalamnya adalah pembesaran atau growing. Setelah di usia kurang lebih 6 bulan, mulailah masuk pada fase seleksi, di mana usia 6 bulan ke atas itu nanti kita pilah untuk induk ataupun untuk betina. Itu bisa kita seleksi apakah ini bisa masuk ke induk yang akan kita gunakan selaku breeding atau masuk ke kelompok fattening atau penggemukan. Begitu juga dengan cempe-cempe jantan. Cempe-cempe jantan ini juga harus kita seleksi. Kira-kira kalau memang diharapkan secara peningkatan kualitas bobot bagus, colornya juga bagus, baik itu fenotipnya, lebih-lebih genetiknya, itu nanti harus dipilih beberapa ekor untuk dijadikan regenerasi sebagai pejantan pemijah. Ini kawan-kawan sekalian mengenai sedikit gambaran tentang kami, di mana The Petung Farm mengelola manajemen cempe. Insya Allah sedikit kontribusi dari kami berbicara masalah manajemen cempe ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Tentu dengan mengelola dengan baik, penuh perhatian ke ternak, akan dihasilkanlah peranakan-peranakan yang hebat di farm-farm kita semuanya. Demikian kawan-kawan yang bisa kami bagikan. Terima kasih khususnya kepada para subscribe-nya channel Gapper ini, channel kebanggaan kita semuanya. Semoga bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan dunia peternakan dimanapun kita berada. Salam dari kami, saya Farid Aka, pengelola sekaligus owner dari The Petung Farm, Pekalongan. Salam peternakan.